Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan mempertemukan kita, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya tidak pernah mencoba untuk memberikan keterangan yang berbelit-belit di dalam pengajian ini. Dan sampai detik ini saya ingin menyederhanakan sesuatu yang serumit apapun sehingga para jamaah bisa memahami. Sehingga kalau ada tuntutan para jamaah agar saya memberikan analisis yang tajam dengan kajian ilmiah yang berat, ya saya mohon maaf. Ya, forum ini memang saya jadikan sebagai forum untuk bisa berbagi pada siapapun, sehingga bahkan orang-orang yang awam, seawam apapun mudah-mudahan memahami apa yang saya sampaikan ini, dan masalah-masalah yang serumit apapun menjadi dengan mudah bisa kita pahami dan kita bisa mengangan-angankan apa solusinya. Kira-kira kita bisa memahami bagaimana kita mendapatkan solusi yang terbaik untuk setiap masalah yang kita hadapi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu mengatakan tidak ada orang hidup yang tidak pernah punya masalah. Masalah apapun. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah yang timbul itu selalu ada dan menjadi berat kalau kita tidak memahaminya dan tidak mencoba untuk mencari solusinya dengan tepat. Saya katakan dengan tepat itu bukan berarti ya dengan seenaknya, tetapi kita mencoba untuk meraih sesuatu yang terbaik dengan cara yang terbaik. Dan inilah yang selalu saya sampaikan. Dan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu adalah dengan mengembalikan semua persoalan yang kita hadapi itu pada Allah, yang disebut dengan sikap tawakal. Nah, tapi sebelum itu saya selalu mengatakan tidak ada orang yang susah kalau orang itu mau bersyukur terhadap nikmat Allah, apapun bentuk kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada dirinya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya mencoba ingin berbagi kepada para jamaah. Ada ayat yang selalu saya baca dan bahkan dibaca banyak orang, yaitu pada surah Ibrahim ayat 7. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini sangat populer dan terjemahnya juga dengan sangat mudah bisa kita pahami kalau kita membaca kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran terjemahan. Para ulama mengatakan ayat ini menyatakan, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan hal itu Rasulullah pernah bersabda begini, ada 4 macam kebahagiaan manusia, dan 4 kebahagiaan itu diberikan oleh Allah bukan berupa kebahagiaan, tetapi sesuatu yang bisa disyukuri oleh orang yang mendapatkannya. Yang pertama, seorang suami yang mendapatkan istri yang salihah. Kemudian orang tua yang mendapatkan, yang diberi anak yang salih,
yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, punya teman-teman yang baik, yang saleh. Dan yang terakhir, dan punya mata pencaharian yang berada di negerinya sendiri. Nah, saya katakan bahwa salah satu hal yang dicari oleh setiap manusia dalam kehidupan ini adalah kebahagiaan. Meskipun setiap orang itu berbeda untuk memahami apa yang namanya kebahagiaan itu, karena indikatornya bermacam-macam. Tapi salah satu indikator yang pasti bisa kita pahami adalah ketika kita itu bisa menerima apapun yang kita dapatkan itu dengan sikap syukur. Maka kita akan rasa puas dengan apa yang kita terima. Maka disitulah saya katakan bahwa sikap qanaah, kalau bahasa Jawa, nerimo ing pandum, menerima apapun yang diberikan oleh Allah, itu akan mengakibatkan kita bisa mensyukuri apapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Dan disitulah kemudian kebahagiaan itu akan bisa kita rasakan. Saya pernah mengatakan begini, ada sebagian orang yang menilai bahagia itu ketika dia memiliki harta yang banyak, sehingga semua kesempatannya digunakan untuk mencari harta. Bahkan karena keinginannya untuk mendapatkan harta yang banyak itu, dia rela untuk berbohong, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Aturan dilanggar hanya untuk mendapatkan harta yang banyak, karena dia mengatakan bahwa kebahagiaan itu terletak pada ketika kita punya harta yang banyak. Kan semuanya dicari, waktunya dihabiskan untuk mencari harta yang banyak. Ada pula yang menilai kebahagiaan itu ketika kita punya pangkat dan jabatan yang bisa kita raih. Semakin tinggi pangkat dan jabatan yang kita raih, kita akan semakin bahagia, sehingga semua orang yang seperti itu akan mencari pangkat dan jabatan dengan caranya masing-masing, bahkan dengan cara yang kadang-kadang itu sangat memalukan. Tetapi sekali lagi, bagi seorang muslim yang benar-benar beriman, kebahagiaan itu bukan terletak pada sesuatu yang dimiliki, bukan diukur dengan harta pangkat yang dimiliki, tetapi terletak pada sikap syukur dirinya ketika mendapatkan apapun yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih ingat betul, ada orang yang haus. Dia bahagia ketika mendapatkan air minum, meskipun air minum itu hanya air putih. Karena hausnya dia mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Saya pernah satu saat itu lapar. Ketika di kantor tidak ada sesuatu yang bisa saya makan kecuali roti yang kecil dan segelas air putih untuk saya minum. Ternyata roti itu sedemikian bermanfaat bagi diri saya dan membahagiakan diri saya, karena apa yang saya makan itu bisa membuat saya tidak lapar. Padahal itu roti kecil dengan segelas air putih lagi. Nah, bahkan saya katakan kebahagiaan sejati bagi seorang muslim itu, sebagaimana hadis yang berkali-kali saya ungkapkan maknanya, ada 4 kebahagiaan manusia, yaitu ketika seorang suami punya istri yang salihah, punya anak-anak yang saleh, punya teman-teman yang saleh, dan punya mata pencarian yang berada di negerinya sendiri. Orang Islam itu adalah orang yang bisa berbahagia ketika hidup di dalam lingkungan yang baik, dan dengan mudah dia bergaul dengan lingkungan di mana dia ada. Ketika dia sebagai seorang suami memiliki istri yang salihah, sebagai istri dia memiliki suami yang salih, sebagai orang tua dia punya anak yang salih, sebagai anak dia punya orang tua yang salih dan salihah, sebagai orang yang ingin berteman dia punya teman-teman, punya sahabat yang salih. Dan ketika dia itu ingin mencari penghidupannya, dia punya mata pencarian yang dengan mudah dia dapatkan, karena dia mendapatkannya di sekitar dia itu tinggal. Di negerinya sendiri dia bisa mencari, sehingga tidak perlu jadi TKI di mana-mana. Tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi itu pernah saya ngajak ngobrol. Ya, memang dia dapat banyak, tetapi kerinduannya terhadap keluarga itu tidak membuat dia itu betul-betul bahagia. Dia ingin sekali suatu saat pulang dan memberikan apa yang dia peroleh itu kepada sanak keluarganya, termasuk pada anak-anaknya. Saya ketemu dengan suami istri yang ada di sana, di Saudi, dan kemudian dia cerita banyak. Kebahagiaan itu bukan terletak ketika saya dapat duit, Pak Muhsin, tetapi terletak pada ketika saya bisa pulang dan memberikan yang terbaik pada anak-anak saya, berkumpul dengan keluarga. Andai kata di negeri saya itu saya bisa mendapatkan uang sebanyak ini, saya nggak perlu pergi.
Nah sekarang ini keadaannya kan terbalik, banyak orang Indonesia yang ingin jadi tenaga kerja di luar negeri, menjadi tenaga kerja asing di luar negeri, dia menjadi TKI. Tetapi justru di negeri kita banyak orang asing yang datang, kebanjiran tenaga kerja asing dari manapun datangnya. Padahal di negeri kita itu banyak orang yang butuh pekerjaan. Nah itu sebuah ironi, dan saya katakan tanpa harus mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat buruk menurut banyak orang. Saya katakan itu sesuatu yang tidak ideal. Idealnya kita bisa menyediakan tenaga kerja kita sendiri di negeri kita sendiri, dan kemudian tenaga kerja kita itu betul-betul bisa kita hargai dengan pangkat yang tinggi, dan mereka itu kemudian tidak perlu berpikir untuk keluar negeri untuk mencari pekerjaan. Karena kan banyak orang, bahkan saya punya teman yang lama di negeri orang, karena di negeri orang itu dia mendapatkan uang yang cukup banyak. Begitu pula dia tinggal menghabiskan uangnya itu, dan dia berpikir lagi untuk bisa kembali ke negeri di mana dia mendapatkan uang itu. Nah, tetapi saya katakan bahwa anugerah terindah dari Allah itu bukan banyak sedikitnya sesuatu yang diberikan, tetapi ketika kita bersyukur. Manusia itu akan berbahagia ketika mendapatkan sesuatu yang disyukuri. Saya selalu mengatakan, siapapun istri saya, itulah pemberian Allah yang harus saya syukuri. Siapapun anak saya, itulah pemberian Allah yang harus saya syukuri. Siapapun teman saya, itulah pemberian Allah yang harus saya syukuri. Apapun pekerjaan saya, itulah pemberian Allah yang harus saya syukuri. Istri yang solihah, yang bisa menjadi pendamping hidup saya, dia bisa saya jadikan sebagai teman diskusi, teman untuk berbuat baik. Bahkan dia sering mengingatkan saya ketika saya lupa, menjadi peneguh hati ketika saya gundah, menjadi penerang hati ketika hati saya ada dalam kegelapan, menjadi penyejuk jiwa ketika saya mau marah, dan bisa menjaga kehormatan diri saya. Dan insya Allah dia selalu mengajak diri saya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah menggambarkan wanita salihah itu dalam firman-Nya yang sangat indah. Was-salihatu qanitatun hafidhatun lil-ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang saleh itu ialah wanita yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah telah memelihara dirinya. Karena Allah telah memelihara dirinya, ya, dia akan memelihara diri untuk tetap menjadi wanita yang salihah. Dan seringkali orang mengatakan mendapatkan wanita yang salihah itu pemberian yang terbaik dari Allah. Masya Allah. Bahkan Rasulullah menggambarkan istri yang salihah itu sebagai perhiasan yang paling baik dan indah, yang mengalahkan indahnya dunia seisinya. Anak-anak yang berbakti pada orang tua itu merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Mereka merupakan anak-anak yang saleh dan salihah, yang indah dan menyejukkan hati, yang disebut dalam Al-Quran itu dengan sebutan qurrata ayun. Dan mereka pun insya Allah senantiasa berdoa, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Allah Tuhanku, kasihanilah mereka dan kasihilah mereka, berikan rahmat kepada mereka, kedua orang tua saya itu, sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayang kepada diri saya dengan cara mendidik saya sejak saya masih kecil. Jadi kita berbelas kasihan, Allah pun berbelas kasihan pada siapapun. Allah menyayangi siapapun, Allah mencintai siapapun, dan kita berharap cinta Allah itu diberikan kepada orang tua kita yang sejak kecil telah mencintai diri kita dengan cinta yang luar biasa. Saya selalu mengatakan, memiliki anak yang berbakti itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa dalam sebuah keluarga. Kebahagiaannya tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi nanti juga di akhirat. Sehingga Rasulullah mengajarkan bahwa doa anak yang soleh merupakan amalan yang tidak terputus walaupun orang tuanya sudah meninggal. Lalu saya katakan, kita perlu juga teman yang baik, sahabat yang baik. Dan sahabat yang baik adalah sahabat yang betul-betul sahabat jati. Dia ada dalam sedih maupun suka. Dalam suka dan duka dia selalu ada, selalu hadir. Mereka tidak hanya menolong dalam kesusahan, tetapi juga menjadi pengingat ketika kita salah. Menjadi pendorong semangat dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan yang terakhir, mata pencaharian merupakan sarana kita untuk mencari nafkah. Jika kita punya mata pencaharian yang tidak jauh dari diri kita, maka kita tetap
akan bisa berkumpul dengan keluarga kita, menjaga dan menyayangi keluarga. Berkumpul dengan keluarga itu merupakan sesuatu yang membahagiakan, dan menurut pendapat banyak orang merupakan obat lelah ketika kita sibuk bekerja. Saya masih ingat betul ketika saya pulang kerja, saya mendapatkan istri saya dan anak saya tersenyum. Itu suatu kebahagiaan luar biasa. Senyum istri dan anak itu menjadi sesuatu yang membahagiakan. Dan saya berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah yang seperti itu. Semoga Allah menganugerahi kita istri-istri yang salihah. Kalau kita sebagai istri mendapatkan suami yang salihah, anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti pada orang tua, punya sahabat-sahabat yang saleh, dan insya Allah punya mata pencarian yang tidak jauh dari rumah kita, dan dengan mudah kita dapatkan dan mendapatkan sesuatu yang serba berkah karena kita selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah. Apapun yang diberikan Allah, sekecil apapun, mari kita syukuri. Dan inilah yang sudah saya alami. Saya tidak pernah menghitung gaji saya, semuanya saya syukuri karena itu adalah pemberian dari Allah yang perlu saya syukuri. Semoga Allah terus membimbing diri kita dan menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, dan dengan bersyukur mudah-mudahan kita akan dapatkan kebahagiaan atas anugerah yang diberikan Allah pada diri kita. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian ringkas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.